Baik, di level kali ini kita akan membuat tulang atau disebut rigging ya. Jadi nanti melalui tulang inilah kita bisa menggerakkan karakter ini. Oke, sebelumnya saya akan hide dulu gambar ini ya, karena sudah tidak perlu lagi. Klik dan tekan H. Begitu juga yang ini, klik kiri dan tekan H. Oke ya, sebelumnya saya akan aktifkan dulu screencast key biar teman-teman bisa melihat apa yang saya ketikkan di sini ya. Baik, kita mulai tanpa front atau grafik ya. Saya klik Y min di sini. Oh ya, syaratnya penulangan yang baik atau rigging yang baik itu adalah riggingnya kita tempatkan di tengah-tengah mesh atau objek kita ya. Jadi nanti ini kita akan mulai dari perut ke atas ya, dari perut ke dada gitu kan, ke leher. Kita akan mulai saja. Berarti saya akan rigging dari base mesh ini ya. Saya sudah klik base meshnya, terus saya akan local view aja. Klik view, local view, toggle local view. Nah ini ya akan saya rig ya. Jadi di sini kan kita bisa lihat pivotnya, originnya dia sudah di tengah-tengah ya. Jadi saya akan arahkan 3D cursor ini ke sini. Caranya ke objek, snap cursor to selected, jadi dia ada di situ. Dan saya akan aktifkan wireframe. Teman-teman klik di sini. Wireframe. Nah, di sini ya. Jadi kita bisa tahu nanti posisi tulangnya, karena lebih baik posisi tulangnya itu ada di garis, jangan di face ya, tapi di garis, karena garis itu bisa membuat meshnya lekuknya bagus gitu ya. Oke, untuk itu, oh ya teman-teman yang belum oh ya, tidak perlu. Tadinya saya pikir mau pakai add-on Rigify. Ternyata kita lebih baik single bond saja. Oke ya. Nanti juga sama aja, cuman kalau Rigify itu tulang kerangkanya sudah jadi dan kita posisikan. Itu lebih, saya pengen teman-teman belajar dari awal gitu ya. Jadi kita dari single bond aja gitu, supaya nanti kita mengerti basicnya. Nah kalau sudah single bond, teman-teman kalau mau pakai Rigify juga gampang karena sama saja. Jadi saya akan mulai dari single bond, klik. Nah teman-teman lihat di sini sudah ada di sini, karena saya sempat mengaktifkan toggle X-ray, saya nonaktifkan dulu. Dan kalau teman-teman mau ke material juga boleh. Nah ini bondnya di situ. Bondnya ini terlihat besar ya. Dan dia akan tertutup kalau dia ada di dalam mesh. Oleh karena itu, di properti ini, teman-teman ke sini ya. Itu ada yang namanya pivot display. Dan di sini in front. Jadi teman-teman kalau klik, dia bisa kelihatan meskipun dia ada di dalam mesh. Beda ya dengan ini. Oke ya. Saya ke front grafik lagi. Nah, saya akan mulai dari perut. Jadi saya akan geserkan, move tulangnya. Nah, kita klik tulangnya, terus kita geserkan dulu kira-kira di sini ya. Nah, kemudian untuk membuild tulangnya atau membangun tulangnya atau memodel tulangnya, sama seperti kita modeling mesh, kita pun akan masuk ke edit mode. Caranya klik tulangnya, klik di object mode, kita pilih edit mode. Oh ya, beda dengan mesh ya teman-teman. Untuk tulang itu hanya ada 3 mode, object mode, edit mode, dan post mode. Untuk ngebangun tulang itu di edit mode. Tapi untuk pose nanti di post mode ya. Sekarang kita ke edit mode dulu. Nah, di edit mode ini tulang ini terdiri dari 3 ya. Kalau kita klik tengahnya ini bodinya. Kalau ini nih dia adalah tailnya. Sorry, ini head. Kalau tail yang ini.
Jadi tail itu ekor ya. Jadi maksudnya dia dekat dengan yang bagian yang runcing ini. Sedangkan kalau head ini kita lihat dia dekat dengan bagian seperti bahu ini ya. Dan ini memang arahnya ke atas. Jadi headnya di bawah, tailnya di atas. Nah, supaya ininya kita atur, jadi kita klik tailnya, kita pindahkan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, semakin kecil jarak head dan tail, semakin kecil bone-nya. Jadi untuk ngebesarkan kecilkan bone, jangan scale ya teman-teman, tapi kita persempit atau perlebar jarak antara head dan tail, gitu ya. Oke, di sini kita akan buat sekarang ini dari perut dulu ya. Habis perut nanti dada, terus nanti mungkin dada 2, terus leher gitu ya. Nah, untuk perut itu kita arahkan tailnya itu di tengah-tengah dari garis ini ya. Jangan di sini ya. Karena kan nanti ini yang akan membuat mesh kita menekuk, dan kalau di situ tidak ada garis, itu nanti kelihatannya kurang bagus. Jadi kita harus pas di garis. Karena seperti modeling, animasi pun pergerakannya di garisnya, bukan di face ya. Nah, di sini kemudian kita akan membangun lagi dengan cara ngebangun tulang dengan cara nge-extrude. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih untuk edit ya, dia bisa extrude. Tapi saya lebih suka pakai shortcut aja, shortcutnya yaitu E atau extrude ya, sama dengan modeling di mesh. Saya tekan E kemana? Ke Z. Atas tuh Z ya, ini biru Z. Kalau tidak Z dia bisa ke segala arah, tapi kalau Z dia dipaksakan lurus. Oke, saya akan klik di sini nih. Ini kita nanti namakan ini dada ya. Ini tulang perut, ini dada. Ingat ya teman-teman, berhentinya di pas garis ini. Kemudian di sini saya akan sampai ke sini. Dada 2. Jadi dia kita tempatkan di pangkal leher ya. EZ lagi, EZ. Nah, di sini. Nah, kita lihat tapak samping. Klik X di sini. Oke, seperti ini. Dan sebagusnya kalau tulang itu ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah mesh-nya. Nah, jadi kalau ini kan agak pinggir, kita akan geserkan yang ini ya ke mungkin ke tengah-tengah sini. Nah, gini. Agak gini ya. Jadi kita pastikan dia di garis ini ya. Dan ini kita di garis ini kayak gini. Sebentar, kalau tapak depan ini sudah ada garis ya. Ini di sini aja. Jadi dia tengah-tengah ya. Dan klik ini kemungkinan dia saya tempatkan, coba kalau di sini. Nah, di sini aja, di tengah-tengahnya ya. Kalau di sini itu tuh di sini tidak ada ya, dia di sini. Oke ya. Jadi ini dada 2, dada 1, perut. Nah, kita akan extrude lagi. Kita klik lagi tailnya. Ingat ya teman-teman, untuk extrude dari tailnya. Nah, ini kita akan extrudekan ke atas sampai ke ujung lehernya. Nah, kalau dari depan kan tidak kelihatan ujung lehernya. Kita dari samping ya. Tekan E. Ini boleh Z, boleh enggak ya. Misalkan kalau nanti lehernya agak ke depan, Z-nya di klik satu lagi aja atau 2 kali lagi supaya dia free, bebas ya. Jadi ini kan posisi free doang, mau ke arah mana boleh. Tapi kalau kita tekan Z, nah ini ke arah Z. Tapi ini lokal Z teman-teman. Kalau ketik Z lagi ini global Z. Kalau ketik Z lagi ini free lagi. Gitu ya teman-teman. Kalau perlu lurus tekan Z aja, kalau enggak apa-apa. Nah, ini leher sampai sini ya teman-teman, sampai di sini. Nah, dari leher ini kita ke kepala. Kepala langsung aja sampai sini. Di sini. Di sini jangan di sini ya, tapi kita lewatin sedikit garis kepalanya.
Nah, ini saya tidak pakai jet ya, karena dia tidak lurus gini, dari sini, tapi agak miring. Jadi saya pakai free-nya aja. Oke, jadi di sini kita sudah bikin tulang, perut, dada 1, dada 2, leher, dan kepala. Kita akan rename ya. Cara rename-nya, klik bodinya ya. Jadi itu bodinya, ini head, ini tail. Biasa saya pilih bodinya untuk rename. Kemudian tekan F2. Tekan F2 dan di sini muncul kotak rename. Nah, ini saya akan namakan dengan format depannya B. Titik B itu bone ya. Jadi kita tahu itu tulang, kemudian nama tulangnya di sini perut gitu ya. Enter. Kemudian saya akan klik juga yang tulang kedua, tekan F2. Kita kasih nama B titik dada 1. Enter. Kemudian kita klik tulang yang berikutnya, F2 B titik dada 2 gitu ya teman-teman. Ya, kemudian klik tulang ini leher ya, F2 B titik leher. Kemudian satu lagi, klik di sini, tekan F2 B titik kepala. Oke teman-teman ya, jadi di sini kita sudah membuat tulang dan kita sudah kasih nama. Oke ya, kita akan lanjutkan pembuatan tulang ini di video berikutnya. Jangan lupa teman-teman save ya. Terima kasih.